Ya pemirsa, warga Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara menyerbu dropping air bersih dari Pamjaya. Ya, warga kesulitan air bersih lantaran kebocoran pipa Pamjaya imbas pembangunan proyek tol di Jalan RE Marta Dinata. Kedatangan mobil-mobil tangki air langsung diserbu warga. 8 unit mobil tangki masing-masing berisi 4.000 liter air bersih, termasuk air bersih bagi warga 13 RT di RW 02, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Warga antre dengan membawa bermacam tempat penampungan air untuk mendapatkan air bersih bagi kebutuhan sehari-hari. Warga mengeluh telah lebih dari 1 pekan kesulitan air bersih lantaran gangguan pasokan air dari Pamjaya. Jangan terlalu lama juga distribusinya, karena kita nggak punya bak penampungan air. Kita ambil sekarang, besok pagi habis. Besoknya mau gimana kalau nggak ada dikirim lagi air? Iya kan? Ini udah 10 hari loh kita seperti ini. Ya, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, bisa mandi, apalagi buang air. Coba, apalagi tuh yang istrinya lagi hamil, lakinya kerja, datang siang-siang, laki-laki nggak ada siang-siang, pada kerja semua. Airnya udah nggak ngalir sama sekali. Kalau dulu kan ngalir, cuman butek, biarin aja daripada itu ya pakai. Ya sekarang nggak ngalir sama sekali. Udah berapa lama, Bu? Minggu. Ini malam-malam udah TRW lainnya. Ya, Bu. Ya. 10 hari. Pasokan air pam di kawasan ini terganggu sejak sepekan lalu akibat pipa Pamjaya bocor imbas pembangunan proyek tol di Jalan RE Marta Dinata. Warga berharap pihak terkait dapat cepat mengatasi krisis air bersih di kawasan ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bisa krisis air bersih terjadi di sejumlah daerah termasuk Jakarta dan sekitarnya. Dan untuk membahas lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat klimatologi lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Bayu Dwi Aprinugroho. Halo, selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Mas Bayu, gimana kabarnya pagi hari ini Mas? Alhamdulillah baik Mas Mbak. Baik, ada Lista dan Togi di studio. Mas Bayu, ini mengenai krisis air bersih. Kalau misalkan dari sudut pandang Anda, sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang bisa memicu krisis air bersih khususnya di Jakarta? Ya, kalau di Jakarta ini memang berbeda ya Mbak dengan di daerah lain. Tapi kita lihat juga di tayangan bahwa pasokan itu kurang gitu. Tadi disebutkan karena adanya bocor pipa. Ada juga karena adanya limbah air baku gitu ya, yang digunakan untuk air bersih itu sudah tercemar. Nah ini yang menjadi permasalahan di Jakarta. Jadi antara suplai dan kebutuhan itu nggak seimbang. Oke. Nah ini permasalahan di Jakarta. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk biopori sendiri, nah ini kan ada beberapa masa di mana ini pemerintah menggencarkan bahwa warganya ini untuk adanya biopori di setiap taman mereka. Ini apakah efektif sebenarnya, Mas? Ya, memang ini salah satu solusi ya, solusi yang untuk jangka panjang, artinya adalah masyarakat itu memang diminta untuk membuat biopori, kemudian juga membuat tampungan gitu ya di rumah-rumahnya gitu. Artinya adalah ini sebagai antisipasi. Ini untuk jangka panjangnya. Oh, hanya untuk jangka panjang. Oke, kalau untuk jangka pendeknya kira-kira seperti apa, Mas? Kalau jangka pendek, karena kondisi sekarang ini kan masih ini ya kekeringan berkepanjangan, El Nino ya, yang puncaknya nanti bulan Oktober kekeringan. Nah ini ya memang jangka pendeknya ya dropping gitu ya. Dropping, kemudian dari pihak pemerintah daerah itu membangun instalasi pengolahan air gitu ya yang banyak gitu ya. Mungkin tidak mengandalkan di internal Jakarta, mungkin kerjasama dengan daerah sekitar, kemudian dari air yang bersih itu kemudian di dropping ke wilayah Jakarta. Mungkin itu yang solusi yang terdekat gitu. Nah, kalau seandainya masyarakat ini kan tergantung dengan PDAM ya Mas Bayu ya. Nah, selain PDAM mungkin ada mungkin alat yang lain atau mungkin alternatif masyarakat ini bisa mendapatkan air bersih. Ya kalau bicara tentang air bersih gitu ya, kalau di Jakarta sumbernya ya tadi saya katakan ada 13 sungai gitu ya. 13 sungai. Semuanya bersih kan gitu ya. Nah memang yang dilakukan ya tadi ada penampungan ya, tapi penampungan ini kan baru efektif kalau nanti hujannya sudah ada kan. Iya. Nah mungkin ya kerjasama dengan daerah sekitar. Ada pengolahan, instalasi pengolahan yang di sekitar dari Jakarta gitu ya. Yang masih ada sumber-sumber air bersih yang itu belum tercemar dan bisa diolah
kemudian menjadi air bersih dan itu di dropping lah ke daerah Jakarta. Mungkin itu yang solusi yang bisa Oke, Mas Bayu, kalau misalkan untuk mendapatkan sumber air bersih salah satunya adalah dari air sungai atau air kali, kita ambil contoh untuk krisis air misalkan di Jakarta ada kali deras, ini penyebabnya kan karena kemarau panjang, tinggi kadar garam di kali ataupun kanal banjir barat tersebut ini tinggi. Nah, menurut Anda apakah ada sumber air lainnya yang bisa dimanfaatkan selain air kali, Mas Bayu? Ya, kalau air ada air dari tanah, air tanah atau dari sumur. Tapi kita juga harus tahu gitu ya, kondisi saat ini itu kan kekeringan gitu ya, kekeringan dan tadi di daerah-daerah lain itu sangat kering. Artinya adalah pendalaman sumur itu akan semakin dalam gitu ya. Jadi biasanya 1 meter kita sudah dapat air, mungkin 2 meter, 3 meter baru dapat air. Dan itu sangat tidak banyak air yang bisa diambil dari air tanah karena kondisi kekeringan tadi. Nah, kalau solusinya sumber air yang lain adalah ya tadi mungkin kita bisa memanfaatkan daerah sekitar gitu ya, tidak di Jakarta langsung tetapi mungkin daerah sekitar seputaran Jakarta yang masih ada air gitu ya dan belum tercemar, artinya pencemarannya tidak semasif atau itu bisa diolah menjadi air bersih. Nah, kemudian baru menggunakan tangki atau kerjasama dengan PAM gitu ya untuk mendistribusikan ke masyarakat seperti itu. Ya, tapi apakah itu sudah menjadi efektif dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan dari tempat-tempat lain? Ya, harusnya itu efektif, ini solusi jangka pendeknya gitu ya. Karena memang sekarang ini kondisinya sangat kritis karena kondisi kekeringan yang berkepanjangan gitu ya. Dengan yang berkepanjangan, artinya ya memang di daerah lain pun juga sebenarnya kekurangan air gitu ya, terjadi sebagainya. Nah, tetapi kalau di Jakarta ini memang berbeda, Mas. Berbeda, kondisinya itu berbeda. Kita lihat di 13 sungai itu mereka ada, airnya ada. Permasalahannya, air itu tercemar. Padahal untuk mengolah menjadi air bersih, itu kan harus ada standarnya gitu ya. Harus ada pasti limbah yang masuk, kemudian ada standar bakunya lah untuk mengolah menjadi air bersih. Kan seperti itu. Nah, inilah permasalahan di Jakarta adalah airnya sebenarnya ada. Ya, tetapi memang itu tercemar sehingga untuk mengubah menjadi air bersih dari air sungai itu menjadi kesulitan. Ya, tadi sampaikan juga oleh Pak Kadis ya dari Bekasi gitu ya, karena banyaknya limbah di tahun ini limbahnya. Tapi untuk mungkin membersihkan air-air yang kotor dari sungai ini ya, apakah masyarakat ini sudah diedukasi terkait dengan gimana caranya untuk mendapatkan air bersih? Nah, kalau diedukasi masyarakat bukan dari sisi bagaimana mengolahnya gitu ya. Sebenarnya adalah pencegahannya adalah ya jangan buang sampah di sungai, kemudian juga buanglah sampah itu pada tempatnya gitu yang tertutup dan sebagainya. Ini akan bahaya nanti kalau membuang sampah sembarangan, dalam arti walaupun tidak di sungai, tetapi saat musim hujan. Karena apa? Nanti ada rembesan air dari hujan itu yang dia akan mengalir ke tanah. Nah, ini yang bahaya juga. Artinya apa? Artinya air yang ada di dalam tanah pun bisa tercemar. Karena tadi dari rembesan, dari hujan, kemudian dia kena sampah gitu ya, yang tidak tertutup gitu ya, sampahnya tidak tertutup, kemudian ada cairan campuran dari hujan dan sampah, kemudian dia masuk ke tanah. Nah, ini juga akan menjadi suatu permasalahan tersendiri. Air tanah yang ada di sumur masyarakat itu juga akan tercemar. Jadi memang yang diedukasi bukan dari si masyarakat mengolahnya dari air kemudian menjadi air bersih, tetapi adalah mengedukasi ya kita harus hemat air, kemudian kita harus bisa membuang sampah sesuai dengan tempatnya, tidak membuang sampah di di sungai dan sebagainya. Seperti itu, Mas Tobi. Nah, berarti memang ini akibatnya memang diakibatkan oleh manusia sendiri karena air ini cemar ya, karena memang sampah. Tapi pasti kan juga memang butuh proses juga ya, Mas Bayu ya, karena nggak mudah, karena kita lihat kalau Sungai Kali Ciliwung tiba-tiba ditemukannya mungkin ada kulkas, ada sofa, ada kasur, itu PR ya untuk warga untuk tidak buang sampah ke sungai ya. Padahal airnya ada kan gitu ya. Airnya kan ada. Cuma karena sudah tercemar gitu ya. Ada sampah, tadi ada kulkas, ada kasur dan sebagainya. Gitu. Nah, itu kan menjadi satu permasalahan sendiri bagi PAM untuk mengolah dari air yang di sungai tadi menjadi air bersih kan gitu ya. Permasalahan seperti itu kalau di Jakarta.
Baik, terima kasih banyak Mas Bayu atas insight-nya pada pagi hari ini. Semoga baik dari warga ataupun pemerintah ini segera mendapatkan ilham agar tidak membuang sampah ke sungai khususnya, karena bisa mencemari air dari sungai itu sendiri dan juga air tanah. Baik, terima kasih banyak Mas Bayu. Selamat beraktivitas.